Shalom, selamat siang teman-teman. Puji Tuhan, pada hari ini, Jumat 24 April 2020, kita bisa bersama-sama bersekutu melalui podcast Persekutuan Besar Siswa Kristen Banyuwangi. Kali ini, kita sama-sama merenungkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema Hidup bagi Kristus melalui media sosial. Nah, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh secara pribadi sebelum memulai persekutuan kita saat ini. Tuhan itu maha besar dan maha kuasa banget ya. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti persekutuan besar biasanya, tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, kita bisa melaksanakan persekutuan besar tanpa harus berkumpul. Untuk itu, sebagai rasa syukur kita, mari kita pujikan, serukan namanya. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-33 sampai 34. Mazmur Pujian kita terambil dari kitab Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Sekarang kita akan memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Noni. Percaya
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Telah tiba waktunya, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Shalom teman-teman semuanya. Senang sekali di kesempatan kali ini Kak Noni bisa menyapa teman-teman semua yang sedang beribadah online di rumah masing-masing. Nah, meskipun di kesempatan kali ini ada hal yang cukup berbeda dari persekutuan kita di bulan Februari lalu, tetapi kita bersyukur ya, karena adanya teknologi kita bisa tetap bersekutu bersama. Dan Kak Noni juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus PSKB yang sudah memberikan kakak kesempatan untuk bisa berbagi di kesempatan kali ini. Tema yang diangkat adalah Christian Content Creator. Bagaimana ya, sebagai seorang Kristen, kita menjadi seorang pembuat konten di media sosial dan bisa memberikan nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai firman Tuhan. Tentunya tema ini pas ya untuk dibicarakan di masa-masa social distancing yang memang mengharuskan semuanya dilakukan secara online. Kita ibadah online, belanja online, berdonasi online, bahkan kita sekolah online. Teman-teman tahu nggak? Data tahun 2018 ada 3,6 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Indonesia merupakan pengguna ke-6 terbesar di seluruh dunia. Dari semuanya itu, 91% penggunanya adalah generasi Z, yaitu anak-anak yang lahir tahun 2000. Apakah itu kalian? Lalu, mengapa kita harus menjadi content creator saat ini? Di masa social distancing,
pasti banyak orang yang menghabiskan waktu di depan handphone mereka dong. Ya nggak sih? Nah, ini kesempatan kita untuk bisa bersaksi di sosial media. Jadi, setiap orang yang membacanya atau mendengarnya dan melihatnya, itu bisa diberkati dengan konten-konten kita. Sebelum masuk lebih dalam, Kak Noni pengen ajak teman-teman untuk membaca firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Nah, ketika Kak Noni membaca firman Tuhan ini dalam kondisi saat ini, Kak Noni bersyukur. Karena Kak Noni dikuatkan secara pribadi dengan pembacaan firman ini. Di masa-masa sulit ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus bersukacita. Dan kebaikan kita hendaklah diketahui semua orang. Maksudnya apa sih? Pamer gitu ya? Melakukan kebaikan lalu pamer atau gimana nih maksudnya gitu ya? Enggak ya teman-teman, maksudnya gitu ya? Melakukan kebaikan lalu pamer atau gimana nih maksudnya gitu ya? Enggak ya teman-teman, maksudnya di sini adalah kita mau tetap bersikap ramah dan lembut dalam kondisi yang sulit ini. Kenapa? Karena itu bisa menguatkan orang lain. Dan itu kita nggak tahu kan, kebaikan kita ternyata bisa menyentuh hidup orang lain dan mungkin bisa membuat mereka bertobat. Nah, kita mau juga tidak khawatir, tetapi terus membawanya di dalam doa, dalam ucapan syukur. Dan yang paling menjadi fokus Kak Noni di sini adalah pada ayat 8. Di situ dikatakan, semua yang mulia, adil, suci, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, termasuk dalam kita membuat sebuah konten di sosial media. Ayo, kita mau membuat konten yang mengingatkan orang akan kebajikan Tuhan. Apa yang suci, yang adil, itu yang mau kita bagikan ya. Jadi, semoga kita diberikan kebijaksanaan sama Tuhan untuk kita menggunakan sosial media kita. Dalam berkomentar pun, biarlah itu apa yang baik yang kita sampaikan. Nah, kita perlu tahu apa sih konten itu. Di KBBI dituliskan bahwa konten itu adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Berarti, kalau kita mau jadi murid Kristus yang membuat konten, kita perlu memberikan informasi tentang Kristus, atau setidaknya kita menjadi teladan bagaimana caranya kita membagikan hidup seorang Kristen itu di media sosial. Ada banyak media yang ada, misalkan Instagram, YouTube, dan Spotify ya, dengan cara kita mengupload podcast gitu. Ada banyak hal. Nah, ada 5 hal ya yang perlu diperhatikan ketika kita hendak membuat konten. Yang pertama, kita perlu sadar kalau hidup kita sendiri adalah informasi itu.
Hidup yang kita jalani setiap harinya bersama dengan Tuhan adalah hal yang bisa kita jadikan konten. Teman-teman, hidup yang sudah diubahkan oleh karya penebusan Yesus di kayu salib, itu adalah sebuah karya yang powerful jika dibagikan. Jadi, ayo, kita mau jalin hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kita mau berubah dalam hidup kita, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan hidup yang seperti itulah, hidup yang sudah diubahkan oleh Yesus. Hidup itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi ketika kita membagikannya di sosial media, membagikan kesaksian kita ketika kita diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena bayangkan aja, kalau misalkan konten-konten di sosial media kita itu selalu berbau-bau hal yang rohani gitu ya, akan tetapi orang yang bertemu dengan kita, berteman dengan kita, melihat itu tidak ada dalam hidup kita secara nyata gitu ya, maka yang ada kita bisa dibilang orang yang munafik. Karena di sosial media kita bisa sangat rohani, tapi kenapa di dunia nyata kita adalah orang yang menyebalkan gitu kan. Nah itu nanti akhirnya nggak sinkron gitu ya, antara kehidupan nyata dan kehidupan sosial media itu harus sama. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan, teman-teman, tentu saja kita perlu memilah ya. Ada hal-hal yang bisa kita jadikan konsumsi publik dan ada yang tidak bisa. Misalkan ada masalah keluarga, sedikit-sedikit kita cerita di sosial media. Nggak bisa gitu juga ya. Jadi teman-teman harap bijaksana dalam membagikan sesuatu hal di sosial media. Apabila itu nampak terlalu pribadi dan teman-teman belum siap untuk menceritakannya, it's okay. Tapi bagikanlah sesuatu hal yang menurut teman-teman itu Tuhan taruh dalam hati teman-teman, dan nampaknya ini akan menjadi berkat jika ada orang yang membaca dan melihatnya. Maka baru bagilah itu ya. Dan yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah kita perlu menjadi otentik. Otentik itu apa sih? Di KBBI, otentik itu dibilang dapat dipercaya, asli, tulen, atau sah. Teman-teman, kita perlu menjadi diri sendiri ketika kita menggunakan sosial media. Jangan pakai topeng atau jangan berusaha meniru orang lain. Jadilah dirimu sendiri yang asli, yang tulen, dengan karunia, bakat, dan apa yang kita miliki. Itu pasti bisa memberkati orang lain, karena Tuhan pasti memberikan paling tidak satu karunia kepada kita gitu ya. Tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu kita memakai topeng demi mendapatkan followers atau like. Karena yang terpenting adalah fokus kita bersaksi dan menyenangkan hati Tuhan. Followers atau like itu semua bonus. Kalaupun kita tidak mendapatkannya, tidak apa-apa. Oke? Karena kamu mau berbagi saja, itu tanda bahwa kamu sudah berani bersaksi dan berani menyatakan kebaikan Tuhan. Yang keempat, sosial media itu tidak bisa menggantikan pertemuan secara langsung atau kehadiran kita di dalam hidup seseorang. Jadi, meskipun kita sangat terobsesi untuk menjadi Christian content creator, jangan pernah lupa supaya kita terus berbagi hidup dengan orang lain di dunia nyata. Ya, jadi sosial media tuh nggak bisa menggantikan pertemuan secara langsung. Jangan lupa untuk bersekutu dengan teman-temanmu di gereja, di kelompok kecil gitu ya. Karena itulah yang berjalan bersama dengan seseorang, itulah yang bisa membuat kita bertumbuh di dalam iman. Misalkan ada seseorang yang sedang berduka gitu ya, teman-teman memilih untuk pasang di IG Stories ucapan berduka citanya, ataukah teman-teman memilih untuk datang secara langsung, nyelawat gitu ya, hadir di samping dia dan menyatakan rasa turut berbelasungkawa. Apa bedanya? Tentu saja sangat berbeda. Kehadiran kita itu sangat penting ya.
Selama kita bisa untuk hadir, jangan pernah menggantikan itu, kehadiran itu jangan pernah digantikan dengan ucapan di sosial media saja. Dan yang kelima, teman-teman, kuasailah aplikasi sederhana untuk membuat konten di handphone. Ada banyak aplikasinya. Kalau Kak Noni pribadi, aplikasi yang sering Kak Noni pakai adalah Canva. Dan kalian pasti sangat mudah untuk mempelajarinya ya. Kak Noni yakin teman-teman siswa jauh lebih kreatif, jauh lebih mudah untuk belajar ya. Silakan dicoba, ada banyak pilihannya. Kalau teman-teman mau ngedit video, semuanya, ngedit suara, itu sudah bisa dilakukan lewat handphone. Bersyukur ya, karena teknologi bisa menjadi hamba yang baik buat kita kalau kita memanfaatkannya dengan baik. Tetapi teknologi tidak bisa menjadi tuan yang baik, karena kalau kita diperhambakan sama teknologi, kita bisa kecanduan. Gitu ya, hati-hati ya teman-teman. Itu kenapa di awal tadi Kak Noni mengingatkan bahwa kita perlu punya hidup yang melekat kepada Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa, bersekutu bersama Tuhan secara pribadi, itu adalah cara di mana kita bisa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membuat sebuah karya. Percayalah teman-teman, karya yang lahir dari pimpinan Roh Kudus itu pasti akan mengubahkan hidup orang lain. So, bagaimana pilihanmu? Sudah siap untuk menjadi konten kreator? Ditunggu karya-karya teman-teman semuanya di sosial media masing-masing. Dan jangan lupa di Instagram tag kami, yaitu @pskb_Banyuwangi. Sekian sharing pada ibadah kali ini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan selanjutnya. Karena ini akan pimpin dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Allah kami. Terima kasih karena kesempatan kali ini kami boleh belajar. Untuk kami memberanikan diri Tuhan, memberitakan kabar baik melalui sosial media. Untuk kami membuat konten-konten yang menyatakan apa itu kebenaran, apa itu kebajikan. Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu sehingga kami bisa menggunakan teknologi yang ada untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan, kami berdoa supaya banyak orang boleh mengalami Tuhan. Dan biarlah dalam perjalanan mereka, dalam petualangan mereka di sosial media, mereka, orang-orang yang ada di luar sana, boleh mengalami Tuhan ketika membaca konten-konten yang berisi kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau terus bekerja dalam diri kami, mengubahkan kami menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Noni. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini tidak berhenti di pikiran kita saja, tetapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga firman yang telah disampaikan mampu membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jaga kesehatan ya teman-teman. Ingat, di rumah saja ya.